Kalau kita melihat dari aspek kacamata budaya, sebetulnya yang disebut Jawa itu tidak secara sederhana bisa kita tafsirkan ini sebuah suku di Nusantara ini. Kenapa? Karena syarat-syarat untuk menjadi sebuah suku tidak terpenuhi bagi etnis Jawa. Kalau kita menarik jauh ke belakang, Jawa ini dikenal sebagai nama tempat, Jawa Dipa. Orang-orang India menyebut orang-orang yang tinggal di lautan selatan itu zaman purba dulu dengan sebutan Kalakea. Mereka masyarakat yang di bawah lindungan Dewa Waruna. Dewa Waruna ini tinggal di tempat namanya Baruna Dipa. Keratonnya disebut dengan nama Barunai. Orang-orang Belanda nyebut dengan nama Borneo, Kalimantan. Nah, sebagai satu contoh bahwa di Jawa ini tidak ditemukan tanda-tanda etnis tertentu, itu bisa kita lihat pada fakta. Kalau kita melihat orang-orang dari Sumatera Utara, dari suku Batak, dari bentuk wajahnya, bentuk kepalanya, bentuk fisik tubuhnya, kulitnya, kita tahu ini orang Batak. Kita ke Kalimantan, ada orang Dayak, suku Banjar, kita tahu bentuk fisiknya, nggak tahu, oh ini pasti orang Dayak. Di Maluku, Irian, identitas suku ada, tapi di Jawa tidak kita temukan keseragaman itu. Orang Jawa bisa kulitnya kuning, bisa kulitnya coklat, bisa kulitnya hitam, rambutnya bisa keriting, bisa ikal, bisa lurus, matanya bisa lebar, bisa sipit, bisa sedikit. Itu dari segi etnis tidak bisa ditentukan yang mana identitas khas suku Jawa. Yang kedua, tiap suku itu memiliki komponen-komponen yang membentuk suku, yaitu yang disebut marga. Di antara suku-suku besar di Nusantara ini, orang Jawa satu-satunya yang nggak punya marga. Suku lain ada marga itu. Kita tahu, oh Bung Francis Thomas Soa pasti orang Maluku. Kenapa? Marganya Thomas Soa. Siwa Besi, Maluku. Si Tanggang, oh pasti orang Batak. Semua ada nama marga. Jawa tidak ada. Orang Jawa itu bapaknya namanya Paijo, anaknya bisa namanya Joni loh. Apalagi sekarang perubahan ya. Bapaknya yang namanya Suparman, anaknya namanya Marvel. Sekarang udah berubah seperti itu. Nggak ada identitas marga itu di Jawa. Bahasa juga tidak bisa disebut mana sebetulnya bahasa Jawa yang paling benar. Orang Surakarta mengatakan pusatnya Jawa itu adalah Surakarta. Jogja juga sama, tidak, yang pusat Jawa itu Jogja. Bahasanya beda satu dengan yang lain. Karena kalau kita membaca budaya Jawa, orang Surakarta menyebut wilayah Surakarta dengan sebutan Negarigung, negara agung, negara besar. Wilayah ya, di luar, agak keluar jauh dari Surakarta seperti wilayah Jombang, Mojokerto, Surabaya, itu sudah disebut daerah Monconegoro, mancanegara, luar negeri katanya.
dianggap sudah bukan orang Jawa. Dan kalau Anda membaca penelitian Clifford Geertz, dia meneliti di Mojokudo itu kota Pari. Dia juga mengatakan di utara Pari, wilayah Jombang, itu sudah bukan penduduk Jawa. Jadi dari bahasa pun dan dari batasan kultural ada perbedaan. Bahasanya orang Surabaya beda dengan orang daerah Mataraman. Kapan ini sempat terjadi di JTV polemik ya, sekitar program penayangan berita pojok kampung. Orang-orang dari daerah Madiun, Ngawi, Kediri marah-marah. Ini bahasa yang rusak bahasa Jawa. Orang Surabaya ganti marah, loh itu bahasa kita. Bahasa kita seperti itu. Tidak ada bahasa Luku, bahasa Kromo, Kromo Inggil, nggak ada di wilayah sini. Orang yang ngomong satu bahasa. Kenapa? Karena wilayah yang dulu pernah menjadi pusat kerajaan Singosari dan Mojopahit itu punya kultur sendiri. Mereka punya kultur sendiri. Tidak bisa disamakan dengan daerah Mentawai. Karena itu bahasanya juga lain. Nah, ketika bahasa Jawa itu distandarkan seperti Surakarta. Saya beberapa kali penelitian tentang pengajaran bahasa daerah di Surabaya, Mojokerto, dan Jombang. Siswa-siswa SD itu jarang yang dapat nilai 5, di bawah 5. Kenapa? Mereka nggak paham bahasa yang distandarkan itu. Standarnya pelajaran bahasa Jawa kan Surakarta. Mereka lain. Menyebut kata-kata layang itu menurut bahasa Surakarta surat artinya. Anak-anak sini mengatakan enggak, layangan. Layang-layang. Kata-kata kue, kue itu kamu. Anak-anak sini mengatakan kue itu makanan. Jajan. Dianggap kue. Gak ngerti anak. Banyak istilah-istilah nggak dipahami. Apalagi kemudian disuruh nulis huruf Jawa. Anak kelas 5, kelas 6 suruh nulis huruf Jawa, nggak bisa mereka. Akhirnya jatuh. Jadi kalau kita melihat dari strukturnya, Jawa itu hanya merupakan satu tempat. Kemudian didatangi etnis dari berbagai wilayah. Dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Malaysia. Mereka secara berangsur-angsur pindah ke Jawa. Karena itu dalam penggalian di Wajak Tulungagung itu disebutkan Homo wajakinensis, salah satu penghuni tertua Pulau Jawa. Itu ternyata bentuk tengkoraknya seperti orang Papua. Berarti penduduk Jawa dulu yang paling kuno tinggal di sini. Kulitnya hitam-hitam, rambutnya keriting. Kemudian didatangi orang dari pulau-pulau lain. Akhirnya terbentuklah komunitas-komunitas di situ yang saling berbeda satu sama lain. Di Pulau Jawa ini banyak sekali. Dengan varian-varian. Dari mana ini? Haji Soko namanya. Orang dari India, bukan penduduk Jawa. Di Sunda sana, ada kerajaan Salaka Negara. Rajanya Dewa Warman. Tahun 120 Masehi. Dari mana? Ternyata dari Pallawa, India juga. Pendatang. Bahkan sampai masuknya Islam, kerajaan Islam pertama di Jawa, sultannya orang dari Palembang, Raden Patah itu.
Bahkan kalau kita menyusuri sepanjang Pantura, kehadiran pendatang-pendatang. Makam keramat itu, oh orang ini dari Campa. Campa itu mana? Kamboja. Oh orang ini dari Paseh. Dari luar semua. Jadi Jawa ini sebetulnya dikatakan nama pulau saja. Karena penduduknya itu macam-macam dari berbagai wilayah. Karena itu cita rasa di Jawa itu juga akhirnya menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Paling nggak ada perbedaan. Hukum adat nggak punya di Jawa, nggak ada. Nenek mama ketua adat nggak ada di sini, adat istiadat itu. Padahal suku-suku besar punya adat itu, ini nggak ada. Kan itu seorang teman di Jogja sempat ngomong, orang Jawa itu tidak punya adat. Itu teman-teman tersinggung. Tapi faktanya iya memang nggak ada adat istiadat. Yang dimiliki orang Jawa itu hanya satu, ya karena mereka semua pendatang. Tata pergaulan yang disebut dengan nama Toto Kromo, tata krama. Dan itu tidak bersifat kesukuan. Itu aturan hidup yang dipegang orang Jawa adalah tata hidup pergaulan. Kita ambil contoh misalnya ada seorang Jawa, dia ngaku saya orang Jawa, bapak saya orang Jawa, nenek saya orang Jawa, leluhur saya orang Jawa asli. Tapi dia hidup tidak mengikuti Toto Kromo. Pasti dia disingkirkan oleh masyarakat Jawa, gak diterima orang. Ora Jawa, artinya ora Jawa itu bisa berarti gila, bisa berarti ya tidak mengetahui budaya, tidak berada. Tapi sekalipun orang ini etnisnya dari Cina, pindahan dari Taiwan ya, baru datang ke sini, tapi dia mempelajari Toto Kromo, hidup menurut tata krama. Cina ini bisa dianggap oleh masyarakat Jawa sebagai bagian dari mereka. Orang Arab itu sekalipun mereka datang orang asing, tapi hidup berdasarkan Toto Kromo, ya mereka dianggap orang Jawa. Jadi tidak ada kesukuan. Jadi Jawa ini satu tempat di mana masyarakat yang datang dari berbagai macam tempat sifatnya terbuka, sangat-sangat terbuka. Karena itu kalau sekarang ada proses globalisasi, Jawa itu yang paling kena dulu. Sebetulnya sudah lama proses itu terjadi. Kalau kita balik ke masa lampau, ketika pengaruh India itu datang ke Nusantara, dia masuk ke Jawa. Itu kelihatan sekali bagaimana pengaruh Indo-Arya itu mempengaruhi kosakata bahasa Jawa. Jadi misalnya di dalam bahasa Kawi, bahasa Jawa kuno, itu banyak pengambilan-pengambilan dari bahasa Sanskerta. Jadi misalnya bahasa Jawa kuno untuk menyebut api itu ada dua. Yang satu api, yang satu lagi agni, geni. Yang api itu asli Jawa kuno, dan juga di berbagai tempat di Nusantara juga menyebut dengan nama api. Tapi kata-kata agni atau geni itu diambil dari bahasa Sanskerta. Sanskerta ini kalau kita tarik, ini bahasa apa? Ini bahasa Indo-Eropa. Bahasa Latin igni, Inggrisnya ignite. Pengambil alih dari situ. Anak laki-laki, pengambilan bahasa Jawa diambil dari Sanskerta. Sunu. Bener Pak Rianto? Anak laki-laki itu Sunu. Bahasa Eropanya Mataram. Itu bentuk jamak dari ibu, diambil dari Sanskerta, bentuk jamaknya Mataram, bentuk tunggalnya
matar. Apa? Kita tinggal narik aja. Oh, Eropanya mater, muter, tinggal sana. Saudara berata. Berada. Oh, saya ambil dari Sanskerta berata. Tinggal narik. Kalau Eropanya apa ini? Saudara laki-laki. Berada. Berada. Jadi udah lama masuk ke sini itu bahasa Eropa itu lewat Sanskerta kemudian masuk kosakata bahasa Jawa kuno. Kalau tradisi-tradisi sana juga sama. Indo-Aryan itu sudah masuk lama pengaruhnya di situ. Karena itu orang Jawa ini kalau belajar bahasa Eropa lebih gampang daripada suku lain. Bahkan kefasihan lidahnya juga lebih fasih dibanding suku lain. Kenapa? Sejak lama ada pengaruh dari luar masuk di sini. Jadi yang sangat terbuka. Jadi kalau kita mau ngomong Bhinneka Tunggal Ika itu contohnya di mana? Ya yang sudah real ya di Jawa ini Bhinneka Tunggal Ika ya, betul. Nah, ada perbedaan. Ada perbedaan tapi itu satu aja. Orang Surabaya sekalipun oleh orang-orang di Jawa Tengah dianggap ini seolah-olah bukan orang Jawa, tapi mereka tetap menganggap mereka bagian Jawa. Budayanya budaya Jawa. Tidak ada penyeragaman itu. Nah ini yang membedakan dengan suku lain di Jawa itu. Jadi memang ya suku terbuka, paling terbuka. Karena itu banyak orang yang khawatir, apakah dengan adanya globalisasi ini orang Jawa tidak habis nanti? Kenapa? Karena kita sudah bisa melihat dengan suasana terbuka ini orang Jawa. Sebelum terjadi gerakan reformasi, ya, misalnya satu contoh di kampung saya di daerah Sabtorenggo, Bugis ya, kampung Bugis. Itu anak-anak yang lahir itu masih namanya Joko, ada namanya Raharjo, Wilujeng, Sumitro gitu. Setelah reformasi itu anak itu namanya Farel, ada yang namanya Sheila, gak ada anak nama Jawa itu. Padahal kampung namanya udah berubah semua. Nama dirubah. Bahkan anak-anak muda sekarang itu di kampung sebelah sana rambutnya dicat merah, seolah-olah mereka bangga kalau jadi bule. Ada lagi yang niru Bob Marley, rambutnya di kepang kecil-kecil. Mereka seolah-olah ya tidak yakin diri sebagai orang Jawa. Ya. Ini kelihatan sekali. Jadi dalam cita rasa pun mereka sudah ada perubahan yang sangat sangat keras dan sangat kuat sekali. Jadi kalau mereka nonton televisi, sinetron, artis dan aktornya itu wajah-wajah Jawa, wajah-wajah Sunda, gak mau nonton mereka. Yang laris itu harus wajah Hindu. Jadi mereka perubahan itu sangat cepat sekali. Makan di warung itu gak gengsi kok. Tapi kalau di Kentucky Fried Chicken, di McDonald, mereka lebih gengsi merasa di situ. Anak-anak remaja suruh belanja ke pasar, mereka nggak bakal mau. Belanjanya mesti ke Plaza, ke Mop, Atos dan seterusnya. Mereka merasa rendah kalau beli di warung. Nama-nama itu makan di warung, gengsi. Kafe, gaul. Jadi semua udah berubah total. Seolah-olah yang
lokal itu inferior, yang dari luar itu superior. Karena itu ketika saya juga diminta ngajar di Unibro ini, saya juga tanya, Pak, saya sempat pada salah seorang dosen dulu tanya, kenapa Bastra ini kok asing semua? Jurusan Inggris, Jepang, Perancis, Cina, ada Arab. Sastra Indonesia kok nggak ada? Jawabnya, kalau kita buka sastra Indonesia yang sekolah siapa, Pak? Kenapa? Ya mereka sudah tahu, masyarakat kita itu semuanya lagi gandrung sesuatu yang asing, lokal nggak mau. Apalagi nanti di pasar ini misalnya buka sastra Jawa gitu, malah nggak laku, takut. Padahal sebetulnya belum tentu juga. Tapi gejolak ya ini saya lihat luput dari perhatian kita. Jadi seolah-olah lokal itu rendah, yang dari luar itu wah, itu udah menjangkiti generasi muda kita. Saya pakai baju ini ya tadi diprotes sama anak saya, dianggap mau main ketoprak. Ya. Padahal kan kainnya juga sama, hanya motifnya aja begini. Dia anggap gak pantas ini pakai pakaian begini nih. Kenapa? Ya anak muda sudah berubah wacananya, bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan lokal mereka rendahkan betul sudah. Begitu juga ya penilaian terhadap lembaga-lembaga pendidikan juga sama. Mereka selalu menganggap lulusan luar negeri lebih tinggi daripada lulusan lokal. Jadi ada semacam apa ya, sebuah kayak pengaruh penyakit, saya katakan ini Jackson mania, kayak Michael Jackson. Michael Jackson itu dia merasa inferior kalau jadi negro, karena itu dia dibentuk sedemikian rupa sampai kulitnya putih ya. Nggak tahu dibeset atau diapa sampai kulitnya. Bentuknya, hidungnya ya, dia nggak mau hidung negro, rambutnya juga supaya jangan keriting kayak negro. Itu melanda generasi muda kita sekarang ini. Kita betul-betul kehilangan identitas. Nah ini kalau kita tidak menangani masalah ini serius, ya mungkin identitas kejawaan ini habis, hilang nanti. Sementara suku lain masih ada di Jawa, tidak hilang. Kenapa? Perubahannya begitu cepat. Gaya hidup menjadi seolah-olah sesuatu yang mereka butuhkan.